Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fitri sebagai Ketua Kelompok. Saya Siti Asmarinda Dewi sebagai presenter atau narator. Saya Fatina Rizky sebagai natulen. Di sini kami akan mempersembahkan video presentasi kami terkait dengan misteri jembatan melengkung atau pemuaian zat padat. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video kami. Baik, di sini saya Siti Asmarinda Dewi akan melakukan ataupun menjelaskan misi saya, yaitu misi keempat, yang dimana misi keempat ini berjudul Misteri Jembatan Melengkung atau Pemuaian Zat Padat. Cerita dari misteri kami adalah sebuah jembatan beton panjang tiba-tiba mengalami keretakan dan permukaannya naik atau melengkung di tengah musim kemarau yang sangat ekstrim. Sebagai inspektur jembatan, kamu menemukan bahwa celah atau expansion joint antar sambungan beton ternyata tersumbat oleh sampah dan kerikil keras. Nah, dari misteri ini kelompok saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, tuliskan rumus pemuaian panjang pada zat padat dan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pertambahan panjang sebuah material. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan rumus pemuaian panjang pada zat padat. Nah, untuk rumus-rumusnya itu sendiri, di sini rumus utama yang akan sering kita gunakan adalah delta L sama dengan alpha dikali L0 dikali delta T, atau pertambahan panjang benda akibat pemuaian sama dengan koefisien muai panjang dikali dengan panjang benda mula-mula dikali dengan perubahan suhu. Nah, kan di situ ada yang dibilang perubahan suhu ya teman-teman. Nah, untuk mencari perubahan suhu, rumus dari perubahan suhu adalah delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Nah, T2 itu adalah suhu akhir dan T1 itu adalah suhu awalnya ya teman-teman. Selanjutnya, di sini kan ada dua delta L tuh. Nah, untuk delta L yang di atas ini, itu digunakan apabila L atau panjang benda setelah pemuaiannya itu sudah diketahui. Nah, tapi biasanya di dalam soal L-nya itu akan tidak diketahui. Jadi makanya CL-nya itu kalau misalnya L-nya belum diketahui, kita pakai rumus yang di bawahnya. Pakai rumus yang ini ya. Nah, kalau L-nya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus yang di atasnya. Gitu. Nah, untuk mencari koefisien muai panjang itu caranya adalah koefisien muai panjang sama dengan delta L dibagi dengan L0 dikali dengan delta T. Dan yang selanjutnya untuk mencari L apabila nanti L atau panjang benda setelah pemuaiannya belum diketahui, maka kita menggunakan L0 dalam kurung atau dikali dengan 1 ditambah alpha dikali dengan delta T. Nah, untuk keterangannya itu sendiri ada di sini ya teman-teman. Keterangan yang pertama yaitu L0. L0 sama dengan panjang benda mula-mula, atau jangan pakai sama dengan deh. L0 adalah panjang benda mula-mula dengan satuan cm. Kemudian L itu adalah panjang benda setelah pemuaian dengan satuan cm. Kemudian ada delta L atau pertambahan panjang benda akibat pemuaian dengan satuan cm. Kemudian ada alpha yaitu koefisien muai panjang. Dan yang terakhir ada delta T yaitu perubahan suhu. Oke, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pertambahan panjang sebuah material. Nah, sebelum saya memberitahu apa saja sih faktor-faktornya, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya pemuaian panjang itu apa sih? Ini dia ya teman-teman penjelasan dari si pemuaian panjang. Jadi, pemuaian panjang merupakan perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Peristiwa ini terjadi pada zat padat yang ukuran panjangnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lebar atau diameternya, seperti paku, kawat, batang besi, dan sebagainya. Nah, itu dia untuk penjelasan tentang pemuaian panjang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Nah, dari kasus atau materi ataupun misteri yang kami dapatkan, jadi faktor-faktor yang kami temukan yang pertama adalah perbandingan lurus dengan panjang mula-mula. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah berbanding lurus dengan perubahan suhu. Kemudian yang terakhir yaitu bergantung dari jenis zat. Oke,
kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengapa tersumbatnya celah sambungan menyebabkan jembatan melengkung atau retak saat suhu meningkat. Nah, di sini ada 4 perkara atau 4 hal yang bisa menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu karena pemuaian tidak punya ruang, jembatan jadi tertekan. Nah, penjelasan sederhananya itu jembatan yang dimana biasanya jembatan ini tuh dari baja atau beton memuai saat suhu meningkat. Celah sambungan dibuat agar bagian-bagian jembatan punya ruang untuk memanjang ketika panas dan menyusut saat dingin. Kemudian, untuk alasan yang kedua yaitu jika celah sambungan tersumbat oleh kotoran, aspal, atau benda lain, maka saat suhu naik, material tetap ingin memuai, tetapi tidak punya ruang untuk bergerak. Akibatnya, timbul tegangan besar di dalam strukturnya. Kemudian, yang ketiga, itu ada dampaknya. Nah, dampak dari si jembatan ini tersumbat atau yang menyebabkan jembatan melengkung atau retak saat suhu meningkat ini adalah jembatan bisa melengkung atau buckling karena dorongan dari kedua sisi, atau bisa saja retak ataupun pecah, terutama pada beton karena tidak kuat menahan tekanan. Kemudian kesimpulan dari semua ini adalah tersumbatnya celah sambungan membuat pemuaian akibat panas tidak tertampung sehingga tekanan menumpuk dan menyebabkan jembatan melengkung atau retak. Nah, buat teman-teman yang bingung nih sama urutannya nih, saya kasih tahu ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Kemudian yang ini adalah alasannya, ini adalah dampaknya, kemudian yang ini adalah kesimpulannya. Nah, itu dia mengapa tersumbatnya celah sambungan menyebabkan jembatan melengkung atau retak saat suhu meningkat. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya, yaitu ini ada sketsa jembatan dengan celah ekspansi yang berfungsi baik. Nah, nanti saya akan memberikan 2 gambar atau sketsa jembatan. Nah, yang pertama ini tuh adalah jembatan dengan celah ekspansi yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua ini adalah sketsa jembatan yang melengkung karena celah tersumbat. Oke, kita ke sketsa yang pertama. Sketsa jembatan dengan celah ekspansi yang berfungsi baik. Nah, pada gambar 1 ini celah ekspansinya berfungsi baik. Pada gambar ini celah ekspansi, ini ya celah ekspansi teman-teman. Nah, pada gambar ini celah ekspansi berfungsi dengan baik. Nah, saat suhunya meningkat ataupun naik, jembatan bisa memanjang dengan lancar. Ini ya, jembatannya bisa memanjang dengan lancar karena ada ruang di antara celah ekspansinya. Yang ini ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, tekanan tidak menumpuk sehingga jembatan tetap lurus dan aman. Nah, karena si celah ekspansinya ini berfungsi dengan baik, meskipun suhunya tetap naik, tapi dia tetap lancar karena ada ruang di antara celah ekspansinya ini teman-teman. Jadinya jembatan tetap lurus dan juga aman. Oke, kita menuju ke sketsa gambar atau sketsa jembatan yang kedua, yang dimana sketsa jembatan ini itu dia melengkung karena celahnya tersumbat. Nah, pada gambar ini celah sambungan jembatan tersumbat oleh kotoran dan aspal. Nah, ini ya teman-teman, dia itu tersumbat oleh kotoran dan aspal. Ini ya yang ini dan yang ini. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah, saat cuacanya sedang panas, jembatan memuai tetapi tidak punya ruang untuk bergerak. Nih ya, ketika suhunya meningkat, jembatannya memuai tapi dia tidak punya tempat untuk bergerak. Akibatnya, tekanan menumpuk sehingga jembatan melengkung dan memunculkan retak. Nah, ini. Nah, karena waktu suhunya naik sedangkan di sini banyak sekali kotoran. Nah, itu yang bisa membuat celah ekspansinya itu tidak bisa bergerak dengan bagus teman-teman. Jadinya dia itu tidak mempunyai ruang. Akibatnya tekanannya menumpuk sehingga di sini terjadi keretakan dan juga melengkung. Jembatannya melengkung, pemuaian pun terhambat. Nah, itu dia sketsa dari jembatannya. Kurang lebih seperti itu. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pemuaian panjang adalah perubahan panjang satu benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu. Nah, kalau dari materi ini faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah adalah yang pertama
Bancang benda awalnya, kemudian yang kedua yaitu perubahan suhu, dan yang terakhir koefisien muai atau jenis materialnya. Jika setelah ekspansi tersumbat, jembatan tidak punya ruang untuk memuai saat susunya naik, sehingga timbul tekanan yang besar. Dampaknya, tekanan yang menumpuk dapat menyebabkan jembatan melengkung atau retak sehingga celah ekspansi harus berfungsi baik dan bersih.